Dalam hal ini, saya akan mempersembahkan sebuah video ujian akhir semester dengan mata kuliah Survei Konsumsi Pangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Perkenalkan, nama saya Robiah Ladawiyah, mahasiswa SA Unggul jurusan Ilmu Gizi dengan NIM 2019 03020033. Survei konsumsi makanan individu sudah mendapatkan persetujuan etik dari Komisi Etik Penelitian Kesehatan, Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia tahun 2014. Baik, metode food recall 24 jam adalah metode pengumpulan data individu yang prinsipnya meminta responden untuk mengingat kembali apa yang dikonsumsi dalam sehari kemarin. Kemudian cemilannya apa ya, Mbak? Cemilannya lumpia, isi lagi. Baik Mbak Dwi, pada waktu makan siang itu di jam berapa ya? Jam 12.05. Jam 12.05 dengan menu makannya Nasi, mie ayam, udah itu aja. sudah. Satu porsi, satu centong nasi seperti ini. Iya. Terus mie ayamnya itu satu mangkok ya? Berarti Berarti 200 gram ya Pak? Iya. Berikut ini adalah salah satu formulir kebutuhan gizi yang telah dilakukan dalam wawancara food recall 24 jam pada hari pertama dan hari kedua. Di sini tertulis bahwa biodata responden yaitu memiliki usia 23 tahun, berjenis kelamin wanita, memiliki berat badan 53 kg dan tinggi badan 150 cm. Dalam perhitungan kebutuhan gizi responden, tercatat bahwa indeks massa tubuh responden normal yaitu 23,56. Adapun untuk berat badan idealnya yaitu 45 kg. Kemudian dalam metode MIFIN, BMR tercatat yaitu 1277,5 kalori. Adapun kebutuhan energi total yaitu 2574 kalori dan kebutuhan karbohidrat yaitu 386 gram. Sedangkan kebutuhan protein 96,5 gram dan kebutuhan lemak yaitu 28,5 gram. Ini adalah analisis panganku.com pada hari pertama wawancara dengan metode food recall 24 jam. Adapun bahan pangannya ada nasi, ayam goreng, dan singkong. Kemudian analisis panganku.com pada hari kedua dengan metode food recall 24 jam bahwa responden memakan meliputi bubur Manado atau bubur ayam, nasi, mie ayam, ikan teri, tepung terigu, tahu, telur ayam, minyak kelapa, roti putih, coklat manis, susu kental manis, dan jahe. Dan ini adalah analisis Nutri-Survey 2007 yang dilakukan dalam wawancara dengan metode food recall 24 jam. Pada hari pertama, responden memakan nasi putih, kemudian ada daging ayam, singkong putih, menghasilkan analisis bahwa apa yang dimakan responden sebesar 877 kalori dan 76,9 gram karbohidrat. Pada hari kedua, responden memakan bubur ayam, nasi putih, mie ayam batagor, roti bakar meses, susu kental manis, dan jahe. Adapun hasil analisisnya sebesar 1147,6 kalori dan 189,3 gram karbohidrat. Adapun perbandingan antara Nutri-Survey dan panganku.com menghasilkan bahwa pada hari pertama dan kedua yang dilakukan oleh software Nutri-Survey 2007 menghasilkan energi sebesar 1012,3 kalori, protein sebesar 45,7 gram setara dengan 18%, lemak sebesar 31,8 gram setara dengan 28%, dan karbohidrat sebesar 133,1 gram setara dengan 54%. Adapun perbandingan panganku.com
pada hari pertama menghasilkan energi sebesar 847,51 gram, protein sebesar 68,50 gram, lemak sebesar 16,39 gram, dan karbohidrat sebesar 99,32 gram. Kemudian pada hari kedua, energi dihasilkan sebesar 1129,42 kalori, protein sebesar 38,94 gram, lemak sebesar 24,50 gram, dan karbohidrat sebesar 154,66 gram. Sedangkan metode food weighing adalah metode pengumpulan data individu dengan cara menimbang makanan yang telah dikonsumsi oleh responden. Oke Mbak Elif, waktu pertama kali makan itu di jam berapa ya? Pada jam 8.36 pagi. Pada jam 8.36 pagi, dengan makanannya itu apa? Nasi dengan lauk oseng kacang panjang, tempe goreng, terus sama telur asin. Terhadap biodata, responden memiliki nama Elif Aurelin Oreza Murti dengan usia 21 tahun, jenis kelamin wanita, kondisi tidak hamil, berat badan 48 kg dan tinggi badan 160 cm. Adapun dalam perhitungan kebutuhan gizi responden, indeks massa tubuh sebesar 18,75 yaitu normal. Kemudian berat badan ideal yang dihasilkan yaitu 54 kg. Dalam metode MIFIN, BMR dihasilkan sebesar 1445 kalori. Kemudian kebutuhan energi total sebesar 2911 kalori. Kebutuhan karbohidrat sebesar 436,6 gram. Kebutuhan protein sebesar 109 gram. Dan kebutuhan lemak sebesar 32,3 gram. Berikut ini adalah salah satu formulir kebutuhan gizi yang dilakukan dalam wawancara dengan metode food weighing. Adapun analisis panganku.com yang dilakukan dalam metode food weighing, dalam satu hari responden memakan nasi, kacang panjang, tempe pasar, minyak kelapa, telur bebek, ayam, tepung singkong, santan murni, kentang, kacang tanah sari, minyak kelapa, keripik kentang, nasi, labu walu, telur ayam, tahu goreng, kacang panjang, dan minyak kelapa. Adapun analisis Nutri-Survey yang dilakukan dalam wawancara metode food weighing oleh responden, yaitu ada nasi putih, tumis kacang panjang belu, tempe orek, tempe goreng, telur asin, somai, opak kentang, nasi putih, sayur labu, telur ayam, tahu goreng, tumis kacang panjang belu. Hasil analisis yang dilakukan dalam satu hari menghasilkan energi sebesar 996,9 kalori setara dengan 100%. Kemudian karbohidrat yang dihasilkan sebesar 108,8 gram setara dengan 100%. Selanjutnya, perbandingan antara Nutri-Survey versus panganku.com. Yang pertama, Nutri-Survey. Dalam satu hari wawancara, dengan menggunakan metode food weighing, energi yang dihasilkan sebesar 996,9 kalori, protein sebesar 51,6 gram setara dengan 21%, lemak sebesar 39 gram setara dengan 35%, dan karbohidrat sebesar 108,8 gram setara dengan 44%. Sedangkan panganku.com, energi yang dihasilkan dalam satu hari wawancara sebesar 1694,04 kalori, protein sebesar 53,52 gram, lemak sebesar 73,21 gram, dan karbohidrat sebesar 208,96 gram. Kenapa sih rekomendasi gizi pasien itu penting? Ya karena sebagai acuan konsumsi makanan dan minuman yang baik bagi masyarakat dong. Tentunya dengan cara PGS, yaitu pedoman gizi seimbang, dan hampir di semua negara sudah memilikinya loh. Adapun rekomendasi kebutuhan gizi pasien dari kedua data dengan menggunakan metode food recall 24 jam dan food weighing dapat dianalisis
Di antara keduanya sama-sama memiliki indeks massa tubuh yang normal. Tentunya hal ini baik bagi kesehatan tubuh mereka. Tetapi dari data yang dianalisis terhadap kedua responden ini, bahwa adanya kesalahan dalam pemilihan asupan makan yang belum seimbang. Tentunya belum tersedianya kecukupan sayur dan buah sebagai sumber serat, vitamin, dan mineral. Karena anjuran kecukupan konsumsi sayur dan buah dalam angka kecukupan gizi 2019 yaitu minimal 400 gram per orang per hari untuk mengkonsumsi dari sayur dan buah, diantaranya dengan kelompok umur 13-18 tahun, 19-55 tahun, dan kurang dari 55 tahun. Tentunya tujuan dari konsumsi sayur dan buah itu fungsinya sebagai antioksidan yang dapat menurunkan insiden penyakit jantung dan pembuluh darah. Ada obesitas, kanker kolon, serta diabetes, hipertensi, bahkan stroke. Demikian juga menurut Joanna L. Slavin and Bit Lyot menyebutkan bahwa di Kanada, Inggris, dan Amerika Serikat sudah menganjurkan untuk mengkonsumsi makanan berupa sayur-sayuran dan buah-buahan. Dengan kata lain, isi piring itu lebih dominan ke sayur dan buah-buahan sebagai separuhnya. Dan makanlah sayur-sayuran dan buah-buahan tersebut, kemudian nikmatilah keduanya. Baik, saya pamit dan undur diri. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa. Dadah.